Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Jelita Hasmi dengan NIM 211408827. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai sel. Pertama, pengertian dan sejarah penemuan sel. Sel sendiri disebut sebagai unit terkecil karena sel tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Berdasarkan jumlah selnya, organisme dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisme uniseluler, organisme yang terdiri dari satu sel, dan organisme multiseluler, organisme yang sel penyusunnya lebih dari satu sel. Adanya perbedaan ukuran tubuh pada organisme disebabkan oleh perbedaan jumlah sel yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Berdasarkan strukturnya, tubuh sel adalah unit terkecil dari sebuah sistem penyusun seluruh makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan makhluk hidup tersusun dari banyak sel, sehingga sel disebut satuan struktural dari makhluk hidup. Semua sel yang ada pada makhluk hidup ini pada dasarnya dapat memperbanyak diri melalui pembelahan sel. Selanjutnya, sejarah penemuan sel. Bermula dari penelitian seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Penemuannya ini ia beri nama selule atau sel. Saat itu Hooke menemukan sel secara tidak sengaja. Saat mengamati sebuah sayatan gabus batang, tanaman Quercus suber, dengan menggunakan mikroskop rancangannya, berdasarkan hasil pengamatannya, ditemukan bahwa ada banyak ruang kosong dengan dinding-dinding tebal sebagai pembatasnya yang kemudian ia beri nama selule atau sel. Sel yang ditemukannya ini ialah sel gabus yang telah mati. Penemuan Hooke ini nantinya akan melatar belakangi penelitian lebih lanjut di masa seterusnya mengenai sel. Kemudian, pada tahun 1632 sampai dengan 1723, seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja Hooke. Ia dengan mikroskop kecil berlensa tunggal hasil rancangannya mulai meneliti mengenai sel. Ia mulai mengamati air rendaman jerami dan dari hasil pengamatannya, ia menemukan adanya gerakan-gerakan organisme kecil dalam air yang diamatinya itu. Kemudian, organisme itu diberi nama bakteri. Ia pun dianggap sebagai orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Selanjutnya, teori tentang sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup, dan terdapat 4 teori mengenai sel, yaitu yang pertama, sel merupakan satuan struktural makhluk hidup. Teori ini muncul setelah Schleiden dan Theodor Schwann melakukan pengamatan berulang kali terhadap sel-sel pada jaringan hewan dan tumbuhan dengan mikroskop. Schleiden dan Schwann kemudian menyatakan bahwa semua makhluk hidup disusun oleh sel-sel. Yang kedua, sel merupakan satuan fungsional makhluk hidup. Teori ini muncul setelah Max Schultz menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Di dalam sel-sel semua fungsi kehidupan berlangsung. Yang ketiga, sel merupakan satuan reproduksi makhluk hidup. Teori ini muncul setelah Rudolf Virchow menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel-sel yang telah ada. Omnis cellula est cellula. Yang keempat, sel merupakan satuan hereditas makhluk hidup. Teori ini muncul setelah diketahui bahwa susunan kromosom dalam sel-sel makhluk hidup dan keturunannya selalu sama. Penurunan faktor pembawa sifat suatu individu kepada keturunannya terjadi melalui reproduksi. Selanjutnya, struktur dan fungsi bagian sel, di mana tubuh organisme pada dasarnya tersusun dari dua jenis sel, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Dua sel tersebut memiliki struktur yang berbeda. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran. Berikut beberapa bagian pada sel dan fungsinya. Yang pertama ialah dinding sel. Bagian ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel ini terbentuk dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Membran sel pada tumbuhan pada dasarnya dikelilingi oleh dinding sel yang kaku, di mana bagian ini berfungsi untuk membentuk sel dan melindunginya dari serangan luar. Yang kedua, membran plasma. Membran plasma adalah bagian paling luar sel. Bagian ini tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Membran plasma akan menyeleksi zat mana yang bisa dilalui dan zat mana yang tidak dapat dilaluinya.
Dan bagian ini juga akan mengendalikan pertukaran antar sitoplasma dan lingkungannya. Membran plasma ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya melindungi sel agar isi sel tidak keluar, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi, penerima reseptor atau rangsangan dari luar membran. Selanjutnya yang ketiga, sitoplasma. Bagian ini terdiri dari protein, karbohidrat, air, mineral, lemak, dan vitamin. Sitoplasma ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia penting, di mana bahan-bahan tersebut terdiri dari berbagai enzim seperti ion, gula, protein, dan lemak yang penting untuk metabolisme sel. Bagian ini selalu bergerak dikarenakan kandungan yang ada di dalamnya. Sitoplasma ini pun bergerak secara acak karena dipengaruhi oleh muatan ion. Pergerakan sitoplasma biasa ini disebut dengan gerak Brown. Yang keempat, organel. Fungsi sel dijalankan oleh organel, di mana bagian ini memiliki unit-unit yang memiliki fungsinya tersendiri. Di antara unit tersebut ialah nukleus yang merupakan organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik DNA. Unit ini mengendalikan aktivitas seluler dan reproduksi seluler. Lalu ada retikulum endoplasma yang merupakan sistem membran yang tersusun tidak beraturan dan berfungsi untuk menghubungkan nukleus dengan membran plasma. Lalu ada ribosom yang bisa berada dalam sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma saat proses sintesis berlangsung. Selanjutnya ada sentriol yang hanya terdapat pada sel hewan dan dapat dilihat saat sel sedang membelah. Lalu ada badan Golgi yang memiliki fungsi yang kompleks seperti membentuk enzim pencernaan hingga mengangkut dan mengubah beragam materi secara kimia. Kemudian ada lisosom yang berfungsi untuk melindungi sel dengan menelan benda asing dan membantu pembaruan sel. Kemudian ada mitokondria yang merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik dalam sel. Lalu ada plastida yang terdapat pada sel tumbuhan. Organel ini mengandung pigmen atau pemberi warna pada tumbuhan. Lalu ada juga peroksisom yang merupakan organel yang mengandung enzim katalase dan oksidase. Organel ini biasa ditemui di sel hati dan ginjal pada hewan. Kemudian ada glioksisom yang menghasilkan enzim katalase dan oksidase yang terdapat pada sel tumbuhan. Dan terakhir ada vakuola yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan zat makanan, air, dan beberapa zat buangan di dalam sel. Kemudian kita masuk ke membran sel. Membran sel atau membran biologis meliputi membran plasma atau plasmalemma dan membran sejumlah organel yang terdapat di dalam sel. Secara umum, membran sel terdiri dari senyawa lipid, protein, dan karbohidrat. A. Struktur dan komponen penyusun membran sel. Yang pertama, lipoprotein yang terdiri dari gabungan antara lemak dan protein. Yang kedua, glikoprotein yang terdiri dari senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein. Yang ketiga, glikolipid yang terdiri dari senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Yang keempat, fosfolipid yang merupakan gabungan antara lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik. Yang keempat, lalu, fosfolipid ini bergerak secara lateral dan flip-flop, dan di antara jenis-jenis fosfolipid penyusun membran sel ialah fosfokolin, fosfoetanolamin, fosfoserin, dan fosfoinositol. B. Fungsi membran sel. Salah satu fungsi membran sel ialah untuk melindungi bagian sel yang terletak di bagian lebih dalam atau sebagai pembatas antara isi sel dengan bagian luar sel. Selain itu, membran sel juga bermanfaat untuk memperkokoh sel dan mencegah sel agar sel tersebut tidak pecah. Fungsi membran sel lainnya ialah sebagai reseptor dari rangsangan luar dan tempat melakukan pertukaran zat, transport molekul, serta dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Proses pertukaran zat atau peristiwa keluar masuknya zat yang melalui membran sel ini terdiri dari beberapa jenis, yakni difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis.
Nah, berikut penjelasan peristiwa mengenai pertukaran zat dalam membran sel. Yang pertama melalui transport aktif. Transport aktif ialah proses pengangkatan zat berupa glukosa dan asam amino yang dilakukan oleh sel. Transport aktif ini memerlukan energi ATP untuk melewati membran semi-permeabel. Transport aktif pada membran sel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pompa natrium kalium, di mana proses ini terjadi bila konsentrasi ion kalium di dalam sel lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya, sedangkan konsentrasi ion natriumnya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, membran plasma akan memumpakan 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium ke dalam sel sehingga diperoleh keseimbangan. Yang kedua, endositosis merupakan peristiwa masuknya suatu zat ke dalam sel akibat terjadi lekukan pada membran sel sehingga mengakibatkan suatu zat terjebak di dalamnya. Yang ketiga, eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis, yakni peristiwa keluarnya suatu zat yang terbungkus oleh membran sel. B. Melalui transport pasif. Transport pasif ini ialah transport pada membran sel yang tidak memerlukan energi, misalnya difusi dan osmosis. Yang pertama, difusi merupakan peristiwa perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Yang kedua, osmosis merupakan kebalikan dari difusi, yakni peristiwa perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke daur sel atau siklus sel, yang mana merupakan daur atau siklus kehidupan sebuah sel. Siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel ini diawali dengan pembelahan sebuah sel induk atau mother cell dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau daughter cell. Nah, tahapan siklus sel atau daur sel ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh suatu sel untuk membelah atau bereproduksi secara aseksual dan secara umum dapat dibagi menjadi interfase, mitosis, dan meiosis. Yang pertama, interfase merupakan proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Tahapan interfase ini diantaranya fase G1 yang disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan perkembangan sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Lalu fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai, terjadinya peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Kemudian mitosis ialah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan sel ini hanya terjadi pada sel eukariotik karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus, membran inti sel, dan mitokondria. Di dalam fase mitosis ini ada 4 tahapan yang terjadi yaitu profase, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Pada fase metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Pada fase anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Lalu pada masa telofase, membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Lalu ada tahap meiosis yang merupakan peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki sel setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis ini mirip dengan fase-fase pada pembelahan mitosis, di mana pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Tahapan pembelahan meiosis ini berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, di mana pembagian meiosis tersebut meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, dan meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian, kita masuk ke metabolisme sel.
Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, metabolismos yang berarti perubahan. Jadi metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Tujuan metabolisme antara lain yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Kemudian fungsi metabolisme yang pertama, membentuk energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Kedua, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang ketiga, respirasi jaringan pada tubuh. Yang keempat, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang kelima, penyusun unit pembangun sel. Nah, metabolisme ini dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, anabolisme. Terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme ini membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Contohnya, proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, katabolisme. Terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat energonik. Contohnya ialah proses respirasi pada makhluk hidup. Proses metabolisme dalam makhluk hidup sendiri diantaranya yang pertama ialah metabolisme karbohidrat yang mencangkup penguraian, katabolisme, sintesis, anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat ialah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati dan darah. Yang kedua, metabolisme lemak ialah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak ini terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Proses metabolisme ini terjadi sebagian besar di dalam usus, namun juga dapat terjadi di hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak yang dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Yang ketiga, metabolisme protein yang merupakan proses kimia dan fisik yang mencangkup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik yang merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam sel hidup. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen alfa amino di dalam asam-asam amino. Selanjutnya, menelaah keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah. Yang pertama, sel-sel tubuh kita yang jumlahnya mencapai 100 triliun ini berkembang dan berawal hanya dari satu sel saja. Sel ini memiliki sifat dan karakter yang sama dengan sel-sel tubuh yang lainnya yang merupakan hasil peleburan antara sel telur ibu dengan sel sperma ayah, yang nantinya akan membentuk manusia dengan pencampuran sifat kedua orang tuanya. Hal ini merupakan bukti kebesaran Allah yang dapat menggabungkan unit struktural terkecil dari organisme hidup menjadi sebuah makhluk hidup yang nantinya diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, di antara bukti terpenting tentang wujud dan kebesarannya ialah keajaiban penciptaan manusia itu sendiri. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan manusia untuk berpikir dan merenungkan penciptaan dirinya. Ternyata, awal kehidupan dari tubuh manusia yang terdiri dari 60-70 kg daging dan tulang ini hanya berasal dari setetes air. Peneliti modern mengungkapkan 50-90% dari tubuh organisme terdiri dari air, sebab di dalam tubuh tidak akan terjadi reaksi kimiawi jika tanpa air.
Sebagaimana yang tertera dalam Quran Surat Toha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Hal ini membuktikan fungsi air yang sangat vital bagi kehidupan dan kuasa Allah dalam menurunkannya. Yang ketiga, proses perkembangan tubuh manusia ini berlangsung sangat kompleks, di mana akhirnya tubuh tersebut memiliki akal, pendengaran, dan penglihatan. Proses penciptaan yang terencana dan sempurna itu adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.